Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pelaksanaan belajar mengajar di berbagai daerah dilaksanakan secara jarak jauh. Banyak siswa yang memiliki fasilitas komunikasi. Tengah berbagai kendala, berbagai cara dilakukan semua pihak agar kegiatan belajar di masa pandemi tetap berjalan optimal. Dan kendala kedua adalah ketidaksiapan. Teman-teman kangen sama guru. Kalau di rumah habisin paketan. Di internetnya aja Mbak ya. Di sekolah. Saat kita lagi Kalau di sekolah bisa aplikasi bermain sama online itu, anak-anak dan terkadang internet kita habis. Pembelajaran jarak jauh di masa pandemi saat ini menjadi tantangan bagi Walentina Dianawati, seorang guru senior di sebuah SMP di kota Bandung. Di usianya yang kini menginjak 57 tahun, ia harus lebih banyak mengenal dan mengutamakan Dewasa ini, pandemi COVID-19 menyebabkan disrupsi di berbagai bidang. Kerusakan tatanan kehidupan saat pandemi ini menuntut semua umat manusia untuk berpikir bagaimana bisa bertahan hidup seperti biasanya di tengah pandemi ini. Lalu, perubahan apa ya yang terlihat sampai saat ini? Ya, pendidikan anak paling terlihat perubahannya. Awalnya, pendidikan anak dilakukan secara tatap muka. Namun, COVID-19 telah merubah sistem pendidikan menjadi daring. Lalu, bagaimana dengan kondisi anak-anak yang bersekolah di SMP dan SD? Peran orang tua pasti dibutuhkan dalam proses pembelajaran saat daring ini. Pekerjaan orang tua akan semakin banyak. Hasil wawancara kami menunjukkan bahwa beberapa orang tua cukup sedih karena perubahan ini. Peran keluarga dalam proses pembelajaran anak sebelum dan saat pandemi sangatlah penting. Keluarga memiliki tanggung jawab penuh atas kelayakan pendidikan anak. Dalam keadaan saat ini, orang tua memiliki peran ganda yang membuat terjadinya perubahan-perubahan ada dalam alokasi waktu keluarga. Dulu, seorang ibu dapat melakukan pekerjaan rumah ketika anaknya berangkat ke sekolah. Namun, saat pandemi COVID-19, sebagian besar orang tua tidak dapat melakukan pekerjaan rumah atau pekerjaan lain ketika anak sekolah, karena harus mengawasi sekaligus menjadi guru bagi anaknya. Ketika ibu merangkap sebagai wanita karir, akan terjadi tumpang tindih peran yang mengakibatkan hasilnya tidak efektif. Ini dikarenakan ketika anak menggunakan handphone tanpa diawasi oleh orang tua, maka seorang anak, terutama yang masih usia pertumbuhan dan perkembangan atau usia sekolah, akan lebih memilih membuka media sosial, game, dan atau aplikasi yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Ini mengakibatkan banyak sekali anak-anak yang tidak mengerti materi pembelajaran, sehingga pembelajaran jarak jauh tidak efektif lagi. Lalu, apa ya yang harus dilakukan? Ya, pengaturan manajemen waktu yang baik dan teratur. Itu yang harus dilakukan. Manajemen waktu dapat melihat mana yang paling penting, mana yang tidak begitu penting, dan mana yang tidak penting untuk dilakukan. Membuat to-do list atau apa yang ingin dilakukan juga dapat diterapkan oleh seluruh anggota keluarga agar waktu dapat diatur dengan baik sehingga muncul efektivitas dalam kegiatan yang dilakukan.